Sebenarnya pandemi ini akan berakhir kok sebenarnya ya. Saya yakin itu karena sejarah memang mengatakan seperti itu. Bahkan apapun virusnya manusia tidak akan musnah. Terus dia bilang ini obat COVID, tapi dia lupa masker. Makanya saya selalu bilang nggak ada masalah minum ramuan herbal apapun gitu kan bagus, tapi tidak menggantikan masker. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di tayangan perdana Dr. Aisy Berbagi. Dan seperti juga Sejenak Kanker Anak, Dr. Aisy Berbagi ini akan menampilkan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan kesehatan atau kedokteran. Dan saya akan ngajak teman-teman saya yang jago-jago ya untuk nanti bisa membagi kepakaran mereka di acara ini. Baik, saya nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh teman saya yang cantik jelita nih, Saskia Gabriela Zakaria. Panggilannya apa, Sas? Maunya dipanggil apa, Sas? Kia, boleh Kia. Kia apa Sas aja? Iya, enaknya aja yang kemana? Ya, Saskia ini merupakan survivor dari kanker anak dan sekarang aktif di mana? Cancer Buster Community. Cancer Buster Community dan juga sering jadi pembicara ya di kongres-kongres internasional ya. Sama ini apa namanya? Aku jadi alhamdulillah dari 2018 kemarin kepilih jadi salah satu steering komite untuk survivor di bagian Asia. Wih, mantap. Ya, tapi sekarang ini kita lagi nggak mau ngomongin tentang kanker nih, Sas. Iya, betul. Kita kedatangan pakar biomolekuler. Nah, dia juga banyak mengenyam pendidikan di luar negeri dan dengan idealismenya yang tersisa. Bukan tersisa atau masih banyak gitu ya, dia kembali ke Indonesia untuk ya mudah-mudahan bisa membantu membangun Indonesia nih. Beliau kalau misalnya saya baca kurikulum vitae-nya tuh sempat mengenyam pendidikan di Harvard. Ya, kita sapa aja nih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aisy, Mas Saskia. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, surviving pandemi ini insyaallah. Pandemi ya. Baik. Pak Ahmad, sebelum kita masuk ke dalam tema kita ya, COVID-19 dalam perspektif pakar biomolekuler gitu ya. Ceritain dong gimana sih waktu dulu mengenyam pendidikan di luar negeri itu suka dukanya gimana? Ya itu menarik itu. Sebenarnya itu kan saya berangkat ke Amerika karena nggak keterima di UI itu ceritanya. Itu zaman masih si Penmaru itu. Saya ingat tuh pagi-pagi buka koran kan, nomor saya nggak ada gitu kan. Sampai eyang saya di Jakarta juga, kok nama kamu nggak ada sih? Ya udah terus saya waktu itu alhamdulillah ada kesempatan untuk ke Amerika. Ya terus ke sana. Nah cuma ke Amerika masih pengen jadi dokter sebetulnya, Dok. Oh gitu? Masih. Soalnya kan biasalah orang tua kan dokter. Masa anaknya nggak jadi dokter kan? Nah, Masya Allah. Nah, saya berusaha lah. Nah cuma kalau di Amerika itu kan nggak boleh langsung dok, dari SMA itu nggak boleh langsung dokter. Harus ngambil S1 dulu apa aja sih? Mau S1 musik kah? Mau S1 literatur kah? Yang penting nanti setelah S1 ambil ujian lagi masuk ke dokteran. Kalau emang keterima. Nah cuma saya kan old school ya, yang namanya dokter ya harus pinter eksakta lah gitu kan. Masa ahli bahasa jadi dokter gimana itu ceritanya itu kan. Nah karena saya suka kimia, saya ambil kimia. Nah cuma waktu di Amerika konselor saya cerita, ntar kalau kamu gak keterima lagi mau jadi apa gitu kan. Jadi harus ada plan B gitu kan. Iya. Karena kayak ngingetin saya dulu nggak keterima lagi mungkin gitu ya. Terus ya udahlah, mungkin saya juga perlu membuka wawasan kan. Nah dari kimia itu ada konsep bahwa tahun 70-an kan ada revolusi rekayasa genetik ya. Jadi saya waktu SMA itu memang guru SMA saya pernah cerita di Amerika itu
ada ahli yang bisa nyambungin gen berbagai binatang, jadi satu binatang aneh gitu kan. Gen kambing ditambahin ke gen ular gitu kan, ke keledai. Makanya dia bilang kalau di Amerika itu ahlinya itu dijaga CIA gitu kan. Wah ini kan juga membuka ini ya, imajinasi. Wah kayaknya keren banget nih, di Indonesia nggak ada tuh kayaknya gitu kan. Nah saya jadi ingat, kayaknya mau ngecek nih beneran nggak sih ada gituan gitu. Nah makanya waktu saya S1 itu, ya jadi gini dok, untuk membuktikan kalau kita emang demen jadi dokter, itu di CV kita itu harus ada bukti kita tertarik ke dokteran gitu. Makanya biasanya musim summer itu anak-anak itu yang biasanya liburan biasa kita harus magang. Wow. Nah, makanya waktu itu kan kampus saya kampus kecil, jadi bukan kampus kedokteran kan, kampus kecil. Itu saya pilih ke Houston, ke MD Anderson Cancer Center waktu itu untuk nyobain dunia lain tadi itu. Jadi waktu itu di MD Anderson tuh ada namanya Departemen Molecular Medicine. Nah, disitulah saya mulai berinteraksi dengan dunia tadi, biologi molekuler itu, gitu. Molecular medicine itu S1, Mas? Bukan, waktu itu ada departemen namanya molecular medicine. Oh. Jadi kan departemen ini biasanya departemen pediatrik, departemen bedah, gitu kan. Tapi MD Anderson punya itu namanya molecular medicine, gitu. Jadi di situ kepala labnya bukan dokter, kepala labnya itu PhD. Tapi dia istilahnya punya lab yang menggunakan sampel klinis terus dia pelajari di kultur. Nah, makanya saya pertama kali terekspos gitu ya bahwa ternyata ada dunia penelitian. Jadi sampel kanker payudara itu yang dari bedah itu di kultur di cawan. Nah, itu proyek saya pertama kali itu. Jadi akhirnya ini menarik juga ya, ada. Jadi bukan dokter, tapi berusaha menyelesaikan masalah-masalah kedokteran. Masalah klinis. Nah, waktu ujian untuk masuk kedokteran tiba kan, gagal lagi dok. Nah, cuma kan, tapi seru. Ujian kedokteran di mana? Nama? Ujian kedokteran di mana? Kalau ujian kedokteran bisa di mana aja, kan modelnya kan MCAT ya, Medical Admission Test gitu. Jadi kita boleh ngambil di mana aja, banyak senternya sih. Yang penting nanti kalau misalnya dapat skor nanti tinggal dikirim ke beberapa kampus. Nah nanti kalau kita lolos seleksi itu diwawancara gitu. Nah cuma saya udah memang ada 1-2 kampus yang berusaha wawancara saya, tapi emang kayaknya skor saya nggak terlalu tinggi gitu. Nah cuma memang sebelum saya apply ke medical school, saya juga apply ke graduate school. Ya tadi kan plan B-nya kalau nggak keterima kan. Nah, tapi karena saya udah punya pengalaman magang di dunia molekuler, ya udah berarti saya kayaknya jalannya harus ke sana. Jadi walaupun saya nggak jadi dokter, tapi minimal ada sisi lain dari kedokteran yang kayaknya emang saya juga tertarik gitu kan. Tadi kan nyambungin gen gitu kan. Iya. Ya dari situ akhirnya saya ngelamar ke University of Texas Health Science Center di San Antonio untuk ngambil. Nah ini jurusannya namanya Molecular Medicine untuk S3 saya. Jadi proyek saya waktu itu adalah membuat model. Jadi kita tahu kan ada gen yang bisa bikin kanker ya, kayak gennya Angelina Jolie itu BRCA1, BRCA2. Nah, itu tahun 94 itu kan baru aja ditemukan tuh, Dok. Baru aja di cloning kan. Tahun berapa, Mas? 94. Oh. Nah, saya masuk masuk S3 itu. Jadi saya lulus S1 kan tahun 95. Ya kan? Nah, tahun 94 itu lagi hot-hotnya itu. Lagi hotnya ditemukan pertama kali kan gen BRCA1 itu. Makanya saya ingat begitu saya masuk ke kampus itu, kepala lab saya itu lagi racing, lagi berkompetisi melawan berbagai lab di dunia untuk membuktikan apakah gen ini betul-betul penyebab kanker. Karena kan awal ceritanya kan ditemukannya berdasarkan asosiasi. Jadi mereka kumpulin nih wanita-wanita yang punya CA mame dibandingin sama wanita yang nggak punya CA mame gitu kan. Nah, terus ternyata gen ini termutasi lebih banyak di wanita yang punya CA mame, terutama CA mame karena keluarga ya, yang herediter. Cuma kan pertanyaannya kalau dalam sains kan, ini kebetulan aja berasosiasi atau dia merupakan penyebab kan gitu kan. Sebab akibat. Nah, masalah saya ini Dok, Dr. Aisy, masalah saya itu
waktu itu setelah saya direkrut gitu kan jadi graduate student kan harus memilih nih proyek segala macam. Nah kesulitan saya adalah untuk membuktikan itu saya nggak nemu nih ada wanita yang mau jadi sukarelawan yang mau gennya saya mutasi. Lalu saya pantengin selama 30 tahun kena kanker apa nggak nemu dok. Iya. Nggak ada kayaknya ya. Dan itu muskilah itu ya. Masalah itu ya kan. Padahal kan saya harus lulus mungkin dalam kurun 5 tahun, 6 tahun lah gitu kan. Iya. Tapi kalau saya harus mantengin seorang wanita gitu kan 30 tahun, aduh. Hidup saya ini kayak tidak bermakna gitu kan. Belum kemungkinan gagal lagi, ya kan ternyata nggak jadi kanker gitu kan. Jadi emang doa seorang pasca sarjana itu aneh, malah berharap semoga jadi kanker gitu. Nah karena nggak nemu wanita ya saya harus ke Mencit. Nah Mencit itu kan memang ideal untuk rekayasa genetik kan, anaknya banyak, jadi kita bisa saling silang menyilang. Karena kita bisa aja kan buat heterozigot sama heterozigot, nanti anaknya kan separuh kan bisa homozigot kan gitu. Seperempat lah sebagai homozigot. Nah tugas saya itu untuk membuktikan kita akan membuat model mutasi BRCA di Mencit. Nanti harapannya kalau Mencitnya punya CA mame, model itu bisa jadi model kita untuk tes obat, untuk preventif gitu. Ya itulah saya kerjaan saya itu hampir 8 tahun tuh bikin model Mencit. Udah gitu keduluan orang lain lagi. Ini tadi sorry nih bukannya cerita sukses mau cerita gagal gitu. Oh gitu ya. Tapi seru. Tapi karena lumayan lah bisa publikasi dua paper gitu kan, first author. Nah dari situ terus saya mulai mengembangkan. Oke, kan ngomongin kanker agak bosen juga ya. Terus saya pikir sebetulnya kan salah satu faktor risiko kanker kan inflamasi radang ya kan, itu kan sebagai faktor promotor. Makanya terus saya mikir ada 2 lab bagus nih di Boston Uni sama di Harvard Medical School gitu kan. Yaudah di antara 2 ini pilih yang mana gitu kan. Terus ya alhamdulillah dari 2 lab ini kayaknya yang Harvard lebih cocok. Nah itu untuk fellowship saya itu dok. Jadi setelah saya lulus S3 di UT Health Science Center, saya fellowship-nya saya ke Harvard Med di Boston untuk belajar radang paru. Nah ketika saya belajar radang paru itu biasalah kan bikin model gimana sih Mencit kok bisa ada yang sensitif, ada yang kebal dari radang paru. Makanya saya belajar tuh teknik BAL, bronchoalveolar lavage, gimana bikin cairan-cairan bersihin sikatan gitu. Datang COVID, inflamasi paru, kayaknya kepake juga nih. Jadi itu nggak sengaja ya ternyata dari sejarah-sejarah seperti itu ternyata bisa kepake juga. Sejarah gagal dok, ingat sejarah gagal. Kegagalan katanya suksesan yang tertunda katanya. Katanya ya. Mantap Mas Ahmad. Ini saya manggilnya Mas Ahmad aja ya, karena kayaknya sangkatan kalau saya. Soalnya barunya ngelihat dari koran ya. Iya. Masih ngalamin tuh. Waktu dulu juga ayah saya pagi-pagi subuh pas hari pengumuman Supermaru naik motor mau kemana bah? Saya manggilnya Abah ya. Oh iya. Mau kemana bah? Gitu. Ini beli koran. Ternyata itu dia khusus bangun-bangun subuh itu beli koran untuk melihat pengumuman Supermaru. Wow, kenangan itu dong. Kenangan. Saya korannya udah hilang sekarang. Sas, silakan Sas, ajar Sas. Kalau orang-orang biasanya mengenal beliau dengan Pak Ahmad. Ada YouTube-nya juga, YouTube channelnya juga loh. Iya, aku ngeliat tuh kemarin sempat ngeliat YouTube-nya konten-kontennya Pak Ahmad seru-seru banget ngomongin tentang COVID, Pak. Aku tuh banyak banget, jadi dari generasiku tuh banyak banget pertanyaan tentang COVID. Jadi boleh. Jadi mohon bantuannya Pak ya. Menjawab teman-temanku yang curiosity-nya lumayan gede nih kayaknya. Jadi tuh Pak, aku tuh ini beberapa pertanyaan dari temanku ya. Jadi mungkin karena kita kan awam banget tentang maksudnya virus itu, si COVID itu gimana sih, terus habis itu varian-variannya yang sekarang katanya Delta dan Delta Plus kayak gitu-gitu kan Pak, kita kan nggak tahu sama sekali tuh. Jadi sebenarnya nih beberapa temanku bilang ada yang pengen nanya nih ke Bapak. Aku kan cerita,
Aku mau ngobrol sama Pak Ahmad, ada yang mau ditanya nggak gitu kan? Wah langsung heboh. Dulu berarti ya. Langsung lah memberikan pertanyaan mereka akhirnya gitu kan. Jadi ada yang tanya nih Pak, temanku. Varian COVID yang sebelumnya dengan varian Delta itu resikonya sama atau Delta sebenarnya lebih berbahaya? Itu Pak. Oke. Menurut Pak Ahmad, Pak. Ya. Jadi emang menarik ya kalau kita mengikuti evolusi dari virus ini kan. Jadi saya selalu bilang gini, sebetulnya virus ini itu brandnya itu masih sama, gitu kan. Cuma memang lebih ada modif lah, gitu. Ya, jadi kalau bisa pakai, ya walaupun ini nggak disponsori Toyota ya, tapi ambillah ada namanya Kijang ya. Mesti ingat kan dulu Kijang kan namanya Kijang kotak gitu kan, mesti ngalami nggak tahu mesti ingat apa nggak Kijang kotak. Nah sekarang kan udah berapa tahun tuh kan, sekarang udah Kijang Reborn gitu kan, jadi udah Innova gitu. Jadi kita bisa ngelihat si virus ini ya gitu, jadi masih Kijang sebetulnya, dia itu masih Kijang, cuma memang gara-gara dia itu ya oleh siapa lagi kecuali oleh manusia kan. Karena dia diberi kesempatan oleh manusia untuk terus berkembang, ya dia sekalian improvisasi lah gitu kan. Walaupun memang sebetulnya improvisasinya itu nggak sengaja sih dia sebenarnya. Cuma ketika dia, jadi kan ceritanya gini, si virus itu kan coba kalau kita lihat virus itu kan barang sederhana banget. Makanya agak bingung kalau dibilang ini barang hidup atau barang mati gitu. Sebenarnya teknis kata yang paling tepat itu namanya viable atau tidak viable. Viable itu apa ya? Jadi viable itu dia bisa berkembang ketika ketemu inang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya virus nih di mic saya nih nempel di sini. Itu kalau saya nggak mengendus-endus ini si mic ini, itu si virus kalau nempel di sini nggak bakal mutasi sampai kiamat saya jamin gitu. Tapi begitu ini saya endus nih, nah masuk kan tuh virus ke sini, gitu kan? Apa yang terjadi? Dia udah bisa mulai nempel tuh. Nah begitu nempel dia masuk, ya kan? Nah begitu dia masuk, apa yang terjadi? Dia akan kebuka cangkangnya, dan ketika cangkang itu kebuka, apa sih konten virus itu? Virus itu isinya kan materi genetik. Nah, sel kita juga punya materi genetik kan. Nah, sel kita ini polos banget. Begitu dia ngelihat instruksi genetik, dia apain? Ya dibaca sama dia, gitu kan. Nah, ketika dibaca, nah biasanya nih kalau instruksi genetik yang di sel kita kan misalnya nih untuk buat sel baru, ya kan, untuk bikin protein baru, kan kita sudah regenerasi kan, sel mati kita buat lagi. Misalnya protein ini habis, hemoglobin habis, kita bikin hemoglobin baru kan gitu kan. Nah, sama si sel nih, lihat ada instruksi genetik, dia buat aja gitu kan. Ternyata begitu jadi apa produknya? Produknya itu ternyata ada enzim baru, enzim milik si virus, yang enzim inilah yang akan menyelesaikan instruksi keseluruhan sisanya. Gitu. Yaitu mulai membuat cangkang, membuat paku-paku spike. Jadi ingat yang corona itu kayak gini kan? Ini kan kayak ada spike-nya tuh. Ini kan bulatannya ya kan. Nah, jadi semua komponen ini dibuat oleh si enzim virus tadi itu. Nah, cuma si enzim virus tadi itu yang ngidupin siapa? Ya sel kita. Gitu. Nah, begitu si enzim khusus itu mulai tercipta, terbuat gitu kan. Nah, dia mulai kerja tuh. Dia bikin spike, dia buat nukleokapsid, dia buat semua kijang baru kok jadi kijang. Si virus baru tadi itu gitu. Nah, cuma si enzim ini tadi yang spesial tadi itu, dia itu ketika berusaha menggandakan instruksi genetik tadi kan setiap virus baru harus ada materi genetiknya ya kan. Itu kan panjangnya 30.000 huruf tuh. Nah, 30.000 huruf itu ketika dia gandain ada yang keliru. Nah, rata-rata tingkat keliruannya itu 2/30.000 gitu. Jadi nggak sempurna. Tapi itu masih lumayan sih. Coba aja kalau kita nyoba ngetik skripsi. Ketik 30.000 huruf, serenteng, cuma salah 2 loh. Iya. Ya keren kan? Manusia lebih keren lagi. Manusia itu kan kita punya 3 miliar huruf. Enzim kita itu bisa ngetik 1 juta karakter, 1 juta huruf, salah cuma 1. Dan itu semua dia harus menggandakannya dalam kurun waktu kurang dari 20 jam. Coba kalau tesisnya nanti nih, Dr. IC, berapa juta karakter? Kurang dari 20 jam. Mampu nggak dok? Tapi sel kita udah rutin.
Sel kita itu cuma waktu nggak 24 jam dan harus menggandakan semua itu. Nah, virus ini memang nggak sebagus kita, tapi mereka buat kesalahan. Nah, ketika dia terus diberikan kesempatan untuk bereplikasi, ya tentu kesalahan tadi itu kan akhirnya lama-lama kan terakumulasi juga kan, benar nggak? Apalagi, nah inilah sebetulnya kan sejatinya kenapa sih harus pakai masker gitu kan? Karena sebetulnya masalahnya bukan kita akan kebal apa enggak gitu. Mungkin kita yang di ruangan ini insya Allah sehat gitu ya. Tapi kan ada juga nih orang yang imunnya tidak sebagus umumnya. Makanya contoh yang bagus tuh orang yang mengalami imunokompromi. Misalnya dia punya autoimun, dan kadang-kadang ada loh orang tuh punya autoimun tapi dia nggak sadar tuh bahwa dia punya autoimun gitu. Ada kan seperti itu kan. Nah, orang-orang seperti ini kalau seandainya tertular sama kita nih yang relatif lebih sehat, apa yang terjadi? Itu begitu si virus masuk tuh nggak ada perlawanan. Kalau ada perlawanan tuh ya kayak dilawan Hansip lah gitu. Nggak punya Kopassus dia itu. Nah, dilawan Hansip ya udah ya dia awet kan. Nah, kalau dia awet di situ, semakin dia menggandakan dirinya, semakin banyak kesalahan juga terakumulasi, dan akhirnya nanti apa? Si orang yang punya autoimun tadi itu kan ketemu orang sama orang lain kan, pasti interaksi juga kan. Nah, dia akan menularkan tuh varian-varian baru yang mungkin akan muncul. Gitu. Jadi makanya sebetulnya memang varian-varian tadi itu, regardless apa yang orang lakukan, selama dia masih berkerumun, masih buka masker, masih saling ngobrol gitu kan, ya pasti varian itu akan muncul. Makanya saya tuh lebih khawatir sama orang daripada si virus. Si virus itu sebetulnya dia tuh polos kok. Dia tuh gimana ya? Dia juga nggak punya niat jahat sih sebetulnya kalau dipikir. Oh dia juga, jangan kan otak hati aja nggak punya, ya kan? Nah, tapi manusia punya otak, punya hati, tetap nggak mau pakai masker. Saya bingung gitu. Benar-benar Pak, setuju aku. Mas, tapi sebetulnya varian itu terjadi karena merupakan daya adaptasi virus untuk survival dia kan? Ya, jadi adaptasinya itu juga nggak direncanakan dok sebenarnya. Jadi dia bikin aja berbagai macam varian. Nah, cuma nanti akhirnya yang terseleksi, ya kan? Yang terseleksi itu ya yang paling misalnya nih, yang paling mudah masuk ke dalam sel manusia. Jadi kalau kita dari varian Delta tadi itu, ini malah saya lupa jawab pertanyaannya tadi. Jadi apa sih varian Delta itu keunikannya? Jadi kita harus lihat, ini kalau sekarang kita fokus ke ini ya, kelihatan nggak nih? Ada kayak, nah nih, ini anggap di pakunya si virus gitu kan. Ya, si paku ini itu kan dia harus nempel ke dalam sel. Jadi harus ketemu sama reseptor di sel gitu kan. Nah, ternyata yang varian Delta itu tingkat kelekatan pada titik ujungnya ini itu lebih kuat, lebih lengket daripada varian yang dari Cina yang awalnya. Padahal yang dari Cina itu aja dibandingin sama SARS itu lebih kuat. Jadi bayangin betapa hebatnya. Jadi gini, kalau kita bicara SARS ya, SARS itu sebenarnya pakunya itu bisa menempel ke protein yang sama di manusia. Cuma kenapa kok SARS kok cepat banget bisa diselesaikan? Karena pakunya si SARS itu dia bisa nempel memang, tapi nempelnya itu nggak bisa jos gitu loh. Dia nempel tapi lepas lagi gitu. Nah, tapi ketika dia akhirnya kan sebetulnya reseptor si paku ini kan ada di rongga nafas atas. Oke. Dan paling banyak di rongga nafas bawah. Itu yang paling banyak. Nah, ketika SARS itu kepleset, kan dia mau nempel nih di rongga nafas atas di leher bawah. Karena dia kepleset, akhirnya dia turun ke paru. Nah, di paru dia baru bisa nempel dengan lebih bagus, ya kan? Nah, karena dia akhirnya nempel di paru itu kan orang perlu untuk napas, ada organ vital di situ kan. Nah, makanya orang yang kena SARS itu pasti bergejala dan gejalanya itu berat. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Mengenali orang itu gampang. Oh, cari yang bergejala, gitu kan? Nah, tapi kalau COVID beda ceritanya. COVID dia punya paku yang sama sebenarnya, hampir sama, tapi jauh lebih kuat. Nah, karena di rongga nafas atas kita juga ada reseptor, cuma reseptor kan nggak banyak, nggak sebanyak di paru. Cuma dikompensasi sama si COVID. Sehingga walaupun di reseptor di sini nggak banyak, dia masih bisa nempel. Dan begitu dia nempel, kan dia bisa masuk tuh. Disitulah muncul apa yang disebut dengan OTG. Kenapa? Karena begitu dia udah bisa masuk rongga nafas atas, si virus ini mulai mereplikasi kan tujuan dia harus bisa masuk ke dalam sel dulu.
Nah, begitu dia masuk ke dalam sel, dia udah bisa mulai bereplikasi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tumpah. Kebanyakan virus kan, tumpahnya kemana? Bisa keluar atau ke dalam. Betul. Ketika dia keluar, itulah namanya OTG. Kenapa? Orang yang menghembuskan nafasnya itu belum sakit. Gitu kan? Sementara kalau dia memang nggak kuat imunnya, nggak seimbang imunnya, begitu virusnya turun ke bawah ke paru, akhirnya dia bergejala. Tapi dia lupa 2 hari sebelumnya dia sudah menghembuskan nafas yang penuh dengan virus. Nah, karena orang itu di hadapannya mengira orang ini kayaknya sehat kok, nggak sadar dia ngobrol jarak dekat gitu kan, mulai dia Nah, makanya COVID itu masalahnya karena penularannya oleh orang yang belum bergejala atau yang tidak bergejala. Nah, Delta ini lebih hebat lagi dia. Jadi kalau dulu bisa nempel udah bagus, sekarang dia nempelnya jauh lebih kuat lagi. Tambah lagi, lebih kuat lagi. Sehingga apa? Jumlah partikel virus yang diperlukan lebih sedikit untuk bisa menginfeksi manusia. Jadi kalau yang varian dari Wuhan itu mungkin perlu 1.000 partikel, mungkin yang kali ini yang Delta itu mungkin 10 atau 5 partikel aja. Nah, makanya kita harus double masker segala macam itu karena apa? Karena si virus itu sudah makin efisien dan produksinya itu setiap partikel virus yang keluar itu lebih efisien. Jadi kadang-kadang kalau kita produksi mobil misalnya, mungkin dari 1.000 yang kita produksi yang betul-betul sempurna cuma 90. Dari 1.000 mungkin sekitar 900 misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang varian Delta ini setiap 1.000 yang diproduksi ya 1.000 yang bagus gitu. Jadi mereka juga kendali mutunya juga makin bagus. Nah, akhirnya apa? Secara seleksi tanda kutip seleksi alam ya tentu saja varian yang sudah memiliki kemampuan itu akan mendominasi daripada varian-varian yang lain kan gitu. Jadi sebetulnya mereka juga nggak merencanakan sih. Jadi mereka istilahnya kayak ingat gimana Darwin kan? Kan ada 2 macam yang competing, ada Lamarck, ada Darwin. Kenapa sih jerapah itu lehernya panjang? Kalau Lamarck mengatakan apa? Ya berarti jerapah itu latihan, panjangin lehernya gitu kan, jadi panjang gitu kan gitu. Nah, tapi kita juga tahu binaragawan tuh anaknya belum tentu binaragawan kan? Bener nggak? Ya. Nah, tapi kalau Darwin mengatakan mama jerapah punya anak banyak. Ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek, ya kan? Nah, tapi yang leher pendek karena nggak bisa makan di tempat yang tinggi, kelaparan, mati dia. Akhirnya yang punya gen yang punya leher panjang, anak-anaknya pada panjang-panjang lehernya. Jadi, tapi si mama jerapah tuh nggak ngerencanain. Hari ini anakku mau yang pendek besok biar saya yang panjang Enggak. Binatang kayak virus, dia nggak mikir, dia nggak punya hati, nggak punya otak. Iya. Keluarin anak aja ya Pak ya. Anak aja. Kalau manusia beda kan mikir. Aduh, ini karir gimana nih? Punya anak nggak ya gitu kan? Nah, ya kan? Itu urusan mengenai anak gitu. Makanya manusia jangan nyalain virus lah. Kita lebih pintar daripada mereka ya kan. Betul. Jadi virus tuh nggak sepinter yang kita duga. Enggak. Ya mereka polos-polos aja sebenarnya. Cuma manusia aja yang nggak mau pakai masker. Justru karena kita kebanyakan mikir ya. Khawatir ini itu jadi nggak easy going kayak virus ya. Iya benar juga. Benar juga itu. Ada tuh virus easy going ya. Nah, Pak, ini gabung lanjutan dari nggak pakai masker. Aku tuh penasaran, tadi aku sempat ngobrol sama Om Aisy perihal nanya nih, misalkan ya di Amrik itu sekarang kan mereka Eropa juga mulai banyak yang udah boleh festival, boleh apa segala macem gitu ya. Aku masih bingung gitu, apakah beneran memang COVID itu memang udah nggak ada sama mereka sampai mereka se-free itu kah gitu, sedangkan kita di sini tuh masih berjuang banget gitu, atau itu cuman karena sebenarnya kita dites mulu di sini, sedangkan mereka udah jarang ada pengetesan kayak gitu. Gimana sih Pak? Aku penasaran. Iya. Jadi ini menarik ya. Memang kan salah satu kunci mitigasi pandemi ini itu kan metodenya klasik ya, yaitu 5M, 3T, dan vaksin. Itu kan 3 serangkai. Cuma itu dari 3 itu sebetulnya posisinya beda-beda. Jadi kalau kita bicara 5M, yaitu masker, jaga jarak, dan cuci tangan misalnya gitu ya. Hindari ventilasi buruk. Itu sebetulnya lebih upaya kita jangan sampai virus itu masuk kan gitu. Makanya ada jarak tadi itu dan masker. Nah, kalau 3T itu sebetulnya untuk
men-tracing orang yang positif, tapi mereka mungkin belum menyadari, ya kan? Nah, itu namanya, jadi dari 3T itu kan pertama testing, yang kedua tracing, yang ketiga adalah treatment. Nah, cuma kadang-kadang masalah di Indonesia itu udah sejak dulu sih, itu sebenarnya masalah kita tuh yang paling mendasar tuh yang tracing. Karena tracing ini emang nggak ada duitnya. Kalau testing banyak, makanya kan banyak laboratorium kan. Dulu Indonesia itu kan berapa banyak sih lab PCR? Oh, sekarang di mana-mana banyak banget lab PCR gitu kan. Karena untuk testing emang ada duitnya. Orang mau jalan tes dulu, mau kemana tes dulu. Nah, tapi sebetulnya yang kedua yang kedua ini namanya tracing itu nggak ada duitnya. Soalnya aturannya adalah setiap satu pasien COVID yang positif ya bergejala masuk rumah sakit itu harus dicari 20-30 kontak eratnya. Harus sebanyak-banyak cari orang karena kan kita harus menangkap orang yang OTG tadi itu kan. Kalau yang bergejala tentu lebih mudah, tapi ada juga mungkin yang masih OTG. Nah, itu harus segera di tanda kutip kita tangkap, lalu kita karantina. Kenapa? Kalau misalnya waktu dites belum bergejala, tapi kalau nanti ternyata kan perlu waktu tadi kan, inkubasi dan perlu waktu kan. Nah, ketika dia bergejala beneran, dia tuh munculnya itu di ruang yang sudah terisolasi. Gitu. Makanya kayak kalau kita lihat best practice di Cina misalnya gitu, itu isolasinya terpusat, bukan isolasi mandiri. Kalau di Amerika mungkin masih bisa isolasi mandiri karena di Amerika rumahnya kan gede-gede. Ya kan, kecuali di daerah inner city. Makanya kalau kita lihat memang korban COVID itu emang ada diskrepansi sosial. Contohnya nih kayak warga kulit hitam di Amerika itu kan minoritas, ya kan? Mungkin cuma sekitar 10% yang populasi Amerika. Tapi dia juga menduduki strata ekonomi yang rendah, ya kan? Dan tingkat kematian warga negara tadi ya, yang hitam, kulit hitam, Hispanic, segala macam itu kontribusinya 30% dari kematian total. Jadi ini menunjukkan apa? Secara statistik nggak normal kan? Karena secara populasi dia cuma 10%, tapi kematian dia kontribusi 30%. Kenapa? Karena orang-orang yang miskin tadi itu, dalam artian strata ekonomi rendah, tentu rumahnya tidak sebagus orang kulit putih yang memang strata ekonominya relatif lebih bagus. Memang ada sih kulit putih yang miskin juga banyak gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari status ekonominya, memang ya makanya kalau kesehatan itu kan nggak bisa dilepaskan dari dunia nyata ya. Jadi kan pasti ada hal-hal yang kita harus perhatikan juga di samping masalah biologi, tapi juga kita harus lihat juga masalah aspek yang lain gitu. Nah, makanya di Amerika sendiri sebetulnya karena kapasitas testing mereka besar, gitu kan, kemampuan tracing mereka juga bagus, apalagi mereka juga punya vaksin yang mereka produksi sendiri. Moderna kan produk Amerika kan, mereka juga punya lab sendiri di sana, gitu. Artinya kapasitas untuk pengendalian itu relatif lebih lebih ada gitu. Inggris juga sama. Inggris tuh malah dia punya dosis vaksin itu untuk kalau mereka mau ya itu bisa 3 kali untuk seluruh warganya sendiri. Sementara di dunia lain jangankan boro-boro 1 dosis gitu kan. Itu juga masih susah gitu. Jadi emang ada juga namanya health inequity sih kalau kita lihat dari pandemi ini gitu. Jadi emang di dunia barat mereka lebih siap untuk sementara kalau di kita kalau kita mau ikut-ikutan saya mikir gini. Mungkin teman-teman yang langsung lompat mau buka masker mereka waktu sekolah kebanyakan nyontek kali ya. Kenapa? Karena orang nyontek itu kan nggak mau proses, yang mau kan hasilnya doang. Sama kayak ngurus SIM. SIM itu kan ada ujiannya. Kita masih nembak. Jadi karena kebiasaan seperti itu, akhirnya kebuka deh. Begitu ada COVID, orang lain buka masker, ikut-ikutan buka masker. Padahal prosesnya kita nggak mau lewatin. Benar, Pak. Iya. Mas, ini kan aku jadi mikir gini kan. Ini kan pandemi ya. Ada imbuhan PAN tuh di ininya ya, di depannya yang artinya kan menyeluruh. Artinya kan proses ini beda sama situasi klinis yang umumnya dihadapi oleh dokter-dokter gitu ya. Misalnya sakit jantung, ya akhirnya kita kabatin jantung, infeksi, misalnya infeksi yang biasa terjadi kita ada ahli infeksi gitu ya. Tapi ini kan suatu proses yang memang menyeluruh dan harusnya di treatnya juga secara menyeluruh kan. Nah, ada inequity tadi kan, disparitas dari vaksin salah satunya yang jelas, lalu kemudian juga tingkat ekonomi gitu. Itu kan juga membuat ini apakah mungkin nih kita menyelesaikan pandemi ini gitu. Kalau anggaplah misalnya sekarang kita di bawah 10% ya vaksinnya.
Indonesia. 7,6% kalau nggak salah datanya. Terus kemudian di Amrik itu udah hampir 50% kalau nggak salah. Ya. Nah, itu Pfizer lagi, pakai Moderna lagi. lagi ya kan. Nah, makanya kan kemudian ketua WHO tuh siapa? Tedros. Saya sering keliru sama Terio sama Thanos tuh. Beda tipis ya. Iya, dia kan sangat pengen apa ya? Pengen ini harus tidak terjadi nih inequity ini gitu ya. Yeah. Dari ke negara-negara itu. Jadi artinya saya jadi teringat pertanyaan seorang anak ke Dr. Maria yang bagian infeksi dari WHO itu kan, kapan pandemi ini berakhir? Dia nggak menjawab, dia menangis bahkan pada situ. I don't know gitu kan. Nah, apakah seperti itu, Mas? Artinya kalau tidak terjadi treat yang secara menyeluruh, vaksinasi nggak bisa distribusinya merata, terus kemudian kita juga nggak disiplin secara merata. Ini bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia itu begitu. Pandemi ini nggak akan berakhir. Iya, sebenarnya pandemi ini akan berakhir kok. Sebenarnya ya, saya yakin itu karena sejarah memang mengatakan seperti itu. Bahkan apapun virusnya, manusia tidak akan musnah sebetulnya, kecuali komet datang. Ya, itu beda lagi. Ya, kan komet pernah memusnahkan dinosaurus kan, gitu. Yeah. Tapi kalau cuma masalah virus sih nggak bakal. Kenapa? For very simple reason sebenarnya. Karena bagaimanapun si virus itu kan dia perlu berikatan dengan protein kita. Dan kita juga tahu protein yang target yang kita ketahui namanya AC2, angiotensin converting enzyme. Ya ternyata antara punya saya dan punyanya Dr. IC itu nggak identik juga sebenarnya. Ada semacam varian sehingga cara tingkat afinitas si virus ke tadi bisa agak beda. Ini contoh sederhananya aja. Dan kita juga sekarang tahu orang dengan golongan darah O itu juga relatif lebih risiko lebih kecil daripada orang golongan darah AB misalnya. Kalau AB memang kalau kena dia memang lebih berat. Nggak berarti O itu aman ya, enggak. Ini kan relatif gitu kan. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan memang manusia tidak akan musnah, manusia secara keseluruhan. Tapi saya nggak menjamin Ahmad Utomo akan survive ya, saya nggak menjamin itu. Tapi secara Homo sapien, insya Allah ada survivor, ya kan. Cuma nanti tinggal masalahnya adalah gini, Dr. Aisy, kita ini mau ala flu Spanyol atau kita mau tadi mengadres health inequity tadi itu. Karena kalau kita istilahnya akhirnya udah masing-masing aja lah gitu, misalnya nggak peduli, misalnya tiap negara ya melindungi masing-masing gitu ya. Ya nanti yang terjadi adalah tadi health inequity. Tapi kalau kita memang betul-betul mengadres itu, kan sebetulnya Biden juga berusaha, dia kayaknya udah mulai sadar ya. Kayak contoh kayak vaksin mRNA misalnya. Secara teknologi itu kalau misalnya memang mau mengubah cara sistem kapitalisme itu untuk mulai istilahnya mulai bercermin lah, atau misalnya mulai bertapa dulu deh. Kemanusiaan ini apakah betul cuma dihitung dari materi, ya kan? Karena salah satu masalah dari vaksin kan paten, ya kan? Paten itu kan ada duitnya. Karena produksi dari vaksin mRNA itu sudah sederhana banget, gitu kan. Cuma kan ini dilindungi paten. Nah, Biden sih berusaha membuka, karena kalau bisa dibuka patennya, berarti kan masing-masing negara bisa produksi kan, dan itu akan lebih mudah daripada bikin vaksin Nusantara sebenarnya. Nah, cuma nih masalahnya ini dunia harus berusaha di persimpangan jalan gitu loh. Apakah kita masih mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau kita harus betul-betul mikirkan harta itu didistribusikan. Karena pada akhirnya nanti juga gimana ya, walaupun kita nih aman, tapi di luar itu nggak aman, kan juga percuma kan, kita nggak bisa traveling juga gitu kan. Jadi saya kira nih dunia udah mulai berpikir kayak misalnya kenapa kok ada COVAX kan, kayak kita dapat Moderna 3,5 juta itu kan sumbangan kan sebetulnya, ya kan. Itu kan artinya manusia udah mulai sadar apa yang mereka pikir greed is good misalnya gitu kan, bahwa kitanya yang penting ya udah kalau aku dapat kekayaan tuh ya itu duitku aja, nggak ada orang lain di kekayaanku gitu kan. Nah itu apakah bisa sustain cara berpikir seperti itu? Tapi apakah lawannya seperti
full sosialisme komunisme itu juga jalan keluar, itu juga kayaknya kan enggak, ya kan, tetap harus ada pengakuan dong dari kerja orang kan gitu. Nah, disinilah kemanusiaan akhirnya nanti harus memutuskan, karena kalau kita misalnya mau seperti Spanish flu, ya berarti kita harus siap dengan kematian puluhan juta, akan sama-sama akan sama-sama berakhir, tapi itu pilihan manusia. Iya, ya makanya itu mungkin yang menginjus AstraZeneca ya, kemudian melepas patennya. Yes. Artinya kemanusiaan itu kan ada kan. Di balik semua gemerlap, kemewahan dan individualisme, maksudnya kita masih ada. Orang tuh punya hati kok sebetulnya. Cuma kadang-kadang nggak kepake atau nggak mau pakai. Iya. Dan itu seharusnya ya. Ini bukannya idealnya ya mungkin. Kalau misalnya kita memang masih punya rasa kemanusiaan gitu ya, yang seperti itu harusnya lebih cepat kan, Mas? Artinya kalau kita hak paten itu kita mungkin dalam 5-10 tahun itu kan mutasi virus baru akan tumbuh lagi yang kemudian vaksin itu nggak gitu efektif kan? Mestinya gitu ya. Artinya kita dengan waktu betul berlomba waktu untuk mengejar si mutasi dari virus tersebut. Yep, betul. Karena selama masih ada populasi yang belum tervaksinasi dan penularan masih terjadi, ya akhirnya bisa jadi nanti ada muncul varian yang kebetulan bisa escape dari vaksin gitu. Tapi kalau kita dalam cepat dan secepat mungkin memvaksinasi dan juga dibarengi ya. Jadi sebenarnya vaksinasi kan harus dibantu dengan tadi. Jadi namanya prokes itu tetap harus ada, karena kalau enggak terjadi adalah gini. Orang pikir, ini juga lucu sih, mungkin pernah lihat kan orang berkerumun sampai dorong-dorongan untuk antri vaksin. Apa yang terjadi? Ya dia nanti saling menginfeksi COVID. Jadi sebelum disuntikan mereka udah kena COVID, terus akhirnya meninggal karena COVID ya, kan nggak pas juga gitu ya. Jadi artinya emang yang namanya prokes sebelum dan sudah vaksin itu harus tetap wajib gitu. Jadi emang sudah saya katakan di awal, memang 3 serangkai tadi itu harus dilakukan secara simultan. Kenapa? Karena vaksin itu kan kayak ember untuk menadah air yang bocor di atap, ya kan? Supaya vaskes nggak kolaps kan? Makanya air harus tampung. Karena kalau air nggak ditampung itu orang bisa kepleset itu kan, makanya bahaya. Makanya harus dikasih ember. Kalau cuma mikirin embernya doang, sementara atap yang bocor itu nggak dibenerin dengan 3T, tes dan tracing, mau berapa ember yang mau kita siapin gitu. Makanya memang kita ini bukan satu pilihan dan semua negara yang sudah bisa buka masker, Cina misalnya Wuhan, sebelum dia betul-betul dibuka, apa yang dilakukan? Dia tes dulu 10 juta orang. Semuanya perlu waktu 2 bulan. Ketemu berapa? 300. Sekarang nih Cina khawatir banget karena ketemu 300 orang positif di 10 negara. Kita ini udah berapa ribu sehari. Kalau untuk, ini kan memang antara domain ya, dan masing-masing punya kekurangan. Ada celah-celah di situ ya. 3T, terus kemudian 3M, kemudian 5M, 6M lah gitu ya di sini. Lalu bridging-nya adalah vaksinasi kan di situ. Di masing-masing domain itu ada celah-celah yang kita juga nggak bisa isi, dan juga budgetingnya mungkin sangat besar ya. Misalnya seperti testing itu juga kita, walaupun kita mengalami peningkatan, tapi kita tetap berkurang, Mas. Tetap nggak memadai ya seperti negara lain. Terus di M-nya kan sebetulnya hal yang simpel nih, justru yang hal yang simpel kan di M itu ya. Itu justru juga jadi lubang besar ya. Vaksinasi yang bridging juga itu ada lubang juga di situ. Jadi memang ya nggak heran ya kalau misalnya memang kemudian outcome yang kita harapkan jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, terutama di masalah yang M ini yang semestinya itu kan sebetulnya hal yang relatif lebih mudah dibandingkan antara menyediakan vaksin dengan menyediakan testing ya, Mas. Gitu. Nah, ini kendalanya apa sih sebetulnya di M ini nih? Ya, kendalanya menurut saya ilmu sama hati sebetulnya. Ya, karena kalau dipikir ya seandainya saya berandai-andai, bolehlah kalau kita boleh ngimpi ya. Siapa tuh yang bilang, John Lennon apa gitu ya? Oh, iya. Nah, kalau seandainya imagine, boleh deh imagine kadang-kadang. Ya. Tapi Allah ada, beda itu sama John Lennon. Kalau dia masih mengandai-andai, kalau saya itu udah pasti ada. Nah, cuma saya
Coba seandainya tukang sayur, ya kan, semua petugas yang karyawan kerja, semua paham mengenai cara kerja si virus gitu. Mungkin bisa jadi dengan kita semua bermasker dengan hati ya. Jadi bermaskernya itu betul-betul dengan hati gitu. Kita betul-betul paham ya kan. Sebetulnya masih banyak yang kita lakukan kok. Nggak harus sampai di blok gitu kan. Kenapa sampai di blok mati-matian gini? Karena memang penularannya tinggi banget, jadi kita perlu jeda. Tapi kalau misalnya udah mulai turun, bisa nggak ada kesadaran berjamaah gitu kan? Bahwa ini semua itu untuk kepentingan kita juga. Siapa sih yang larang orang dagang? Boleh dagang. Tapi diatur. Udah tahu depannya penuh, ya udah jaga jarak. Kalau misalnya di sini penuh, buka agak jauhan. Kan orang masih boleh dagang kan? Malah jadi rame, malah bagus. Tertata, membuat kita jadi lebih apa ya, lebih beradab juga. Karena saya ingat loh dulu itu waktu pulang dari Amerika, kan sih kebiasaan antri Mas. Dan antri itu ada istilah kode etik ya di Amerika itu nggak boleh nyentuh orang loh. Karena individual orang tuh anu banget. Kalau kita sampai pegang orang itu bisa marah banget. Karena ini my privacy gitu kan. Nah saya kan antri busway bulan pertama pulang ke Jakarta. Saya jaga jarak tuh sama orang depan saya. Ibu-ibu di belakang saya dorong saya. Jauh amat sih. Bingung. Kan saya bisa menghormati depan saya kan gitu kan. Ya. Itu orang di belakang saya dia nggak sabar gitu. Ngapain jaga jarak kayak gitu? Maju dong gitu. Nah, artinya apa? Coba kalau kita itu pahami bahwa memang perlu jaga jarak, perlu pakai masker, ya kan? Dan juga hidup sehat, ya. Hidup sehat artinya apa? Olahraga. Kita tuh sudah diberikan banyak keluasan, apalagi matahari kita punya banyak ya di ekuator. Dan memang ternyata waktu saya cek misalnya vitamin D saya defisien, ya kan. Saya nggak mengatakan vitamin D adalah solusi dewa ya, tapi memang salah satu ukuran dari mineral yang kita butuhkan memang kita defisien. Padahal kita di ekuator kan gitu. Ya gimana saya bisa keluar jam 8 Dr. IC udah minta kita rapat gitu kan. Sampai direktur sampai jam 11:30, kapan saya ketemu matahari gitu kan. Nah, itu kan excuse saya. Curcol ya kan? Artinya padahal di luar jam kantor saya juga masih bisa ketemu matahari kan. Kenapa kamu nggak melakukan itu kan gitu. Jadi sebetulnya emang banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Yang penting manusia paham dulu lah. Yang tidak bisa ditoleransi adalah denial. Itu yang susah. Nah, kalau masih ada teman-teman yang denial, ya berat sekali. Karena apa? Karena si virus ini akan selalu menemukan inang baru. Itu masalahnya. Nah, makanya Sri mengatakan kan, gunakan ilmu dan gunakan hati. Dua-duanya. Karena kalau cuma berilmu tanpa hati, ya banyak kan. Kalau dalam agama juga ada orang munafik kan. Mereka tahu ilmunya, tapi mereka nggak mau melakukannya kan gitu. Mungkin ada kebanggaan. Masa saya sih mengakuinya? Malu dong. Saya udah Twitter, udah viral, terus mengaku saya salah kan nggak mungkin. Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya emang dua tadi itu, ilmu dan hati. Tapi kalau cuma hati doang, nggak pakai ilmu, bahaya juga. Ya kan? Dia pikir dia melakukan suatu kebaikan. Misalnya nih dia menemukan ramuan yang bagus gitu kan. Terus dia bilang ini obat COVID. Tapi dia lupa masker. Makanya saya selalu bilang, nggak ada masalah minum ramuan, herbal, apapun gitu kan. Bagus. Tapi tidak menggantikan masker. Gitu. Jadi gitu. Mau minum kayu putih ya hati-hati ya. Tapi maksudnya bagi saya sih maskernya jangan lupa dipakai. Yang saya pikirkan gini Mas. Kita nih masalah di negara berkembang ini adalah adanya diskrepansi antara di dalam hal ini ya, antara yang memang ngerti kesehatan, dalam hal ini pelayan kesehatan, dokter atau ahli yang lain, dengan yang awam. Itu gap-nya besar gitu ya. Nah, gap yang besar itu mungkin juga nggak dirasa penting ya, sehingga seringkali mereka tuh dulu, kalau saya pernah diajarkan jangan ngajarkan kedokteran untuk masyarakat awam gitu, ngajarkan kesehatan. Tapi sekarang nampaknya itu nggak 100% benar ya, karena kita harus juga ngajarin kedokteran gitu. Tiba-tiba kita bilang ini SARS-CoV-2 atau misalnya ini apa ya, suatu happy hypoxia, orang akan terbengong-bengong itu apa sih gitu kan, tanpa dia tahu basicnya kan. Artinya kalau misalnya kita tidak mengajarkan sedikit-sedikit kedokteran juga,
itu gap itu makin lama makin besar, dan gap yang besar itu akan diisi oleh hoax gitu, pseudoscience gitu. Nah itu makanya kayak kita perlu nih yang bagaimana seorang ahli yang jadi YouTuber nih kayak Pak Ahmad nih. Reachable jadinya ya Om ya. Iya, karena nanti warga awam ya. Nanti orang-orang yang ini jadi bukan pakarnya malah jadi mengedukasi dalam tanda kutip ya, padahal itu justru misleading gitu. Ya memang ini sih satu dilema juga sebetulnya ya, karena kan satu sisi kita juga nggak mau orang main dokteran sendiri gitu kan, cuma baca buku kedokteran langsung wah saya udah bisa pisau bedah nih gitu kan, bahaya juga seperti gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara ilmu itu memang harus terkait dengan bakat dan kemampuan dan kemampuan dan kemauan juga ya. Artinya gini, memang kita nggak harus berharap semua orang paham kedokteran sampai detail-detailnya, tetapi minimal kita juga bekali tools-nya. Jadi maksudnya begini, jadi jangan kita istilah ngasih ikan gitu kan, ini loh kayak gini virus, tapi nggak dikasih tahu cerita alurnya. Waktu kita sekolah dulu kan kebanyakan kita ngapain rumus kan, ya kan, F sama dengan M kali A misalnya gitu kan, V dibagi T misalnya gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak diceritain kenapa sih kok D, kenapa sih kok T gitu kan. Terus sebenarnya itu kan sangat bahasa banget gitu kan. Kalau kita konsep ngerti bahasanya itu kan jadi natural buat kita. Nah mungkin yang perlu kita lihat pertama ya kan, kita mungkin nggak harus mengajari mengajari kayak final answer-nya gitu. Tapi ajak mereka berpikir logikanya gimana sih kok ini jawabannya? Kok bisa tahu ini itu dari mana? Gitu. Kok bisa yakin apa sih PCR itu penting? Kok bisa membuktikan bahwa sekuen genetik yang kita cari-cari itu si empunya itu bisa bikin penyakit gitu. Memang agak panjang dan memang kita perlu akui nggak semua orang punya bakat yang sama. Saya juga nggak mengatakan semua orang harus jadi komunikator, enggak. Saya nggak mengatakan itu tergantung memang bakat juga sebetulnya. Demikian juga sama seperti peneliti, nggak semua peneliti bisa ngajar, gitu kan? Dan nggak semua pengajar mampu jadi peneliti. Cuma kita berharap dari sebagian mereka itu yang akhirnya terpanggil, kalau memang mereka punya kemampuan, ya ajak edukasi masyarakat. Cuma maksud saya juga jangan ajari tadi hanya instannya aja, tapi kalau bisa rumusnya. Jadi misalnya nih, ada statement vaksin menyebabkan mutasi. Okay? Nah, kita ajari masyarakat untuk mau mengatakan itu, bukti apa yang diperlukan. Untuk mengatakan, ada dokter dari vaksin 2 kali meninggal, kesimpulannya vaksin tidak berguna. Nah, ajari masyarakat untuk mengatakan tidak berguna, datanya apa? Apakah cukup melihat dari orang divaksinasi? Bagaimana kita dari orang tidak divaksinasi? Untuk mengatakan, vaksin ini buat orang meninggal. Pertanyaannya, pernah nggak ketemu kabar Pak Kiai meninggal setelah sholat subuh? Kan nggak mungkin kita mengatakan, gara-gara sholat subuh tuh Pak Kiai meninggal. Nggak mungkin kan? Artinya apa? Untuk mengatakan ini sebagai penyebab, berarti kita harus, ajak masyarakat itu, karena masyarakat itu kita harus mengatakan gini juga, jangan kita menganggap orang itu bodoh gitu ya. Orang itu mampu berpikir kok sebetulnya. Cuma mungkin selama ini mereka nggak tersentuh kapasitas mereka untuk berpikir itu nggak disentuh karena dianggap bodoh. Makanya kan ingat ketika otoritasnya terlalu saking pengennya, mungkin awalnya niatnya baik, jangan sampai orang panik, ya kan. Tapi kita juga tahu lah, apakah berita buruk itu selalu buat orang panik? Kan enggak. Kalau dalam agama kita kan isinya kan nggak cuma surga aja kan, tapi ada juga peringatan-peringatan. Kalau Anda melakukan ketidakadilan, nanti ada konsekuensinya. Artinya ada kan, ada narasi-narasi yang tidak selalu happy gitu. Nah itu yang mungkin PR kita. Mungkin sebetulnya saya kan penganut hikmahisme, Dok. Artinya apa? COVID ini membawa banyak hikmah sebetulnya. Tinggal pilihan kita, apakah hikmah itu akan kita gunakan sebaik-baiknya atau tidak. Mas, mengenai, atau misalnya Saskia ada pertanyaan dulu? Aku ini sih, aku dari temanku juga ada yang mau nanya nih, Pak,
buat kan kita sekarang tuh lagi divaksin semua sama Astra, Sinovac gitu ya, lagi diutamakan tuh. Tapi ada temanku nanya apa benar memang Astra sama Sinovac itu juga memang belum bisa menangani virus Delta ini gitu loh. Jadi temanku tuh jadi mempertanyakan emang terus gimana, ya namanya masih awam ya, jadi masih juga terus kalau gitu buat apa dong divaksin kalau emang yang virus Delta ini aja nggak berguna kalau pakai si Astra sama Sinovac gitu. Iya, memang benar sih kalau orang awam memang susah. Karena kan kalau orang awam kan dia melihat yang ada di hadapan matanya kan. Makanya manusia itu memang seperti itu. Karena berpikir saintifik itu nggak alami, itulah gunanya sekolah gitu. Karena kalau orang nggak sekolah, ya akhirnya mereka berpikir terlalu simplistik. Nah, kalau misalnya untuk mengatakan tidak berguna, berarti kan sebetulnya kita perlu data seperti apa sih gitu kan? Makanya kita harus kembalikan lagi fungsi vaksinasi itu untuk apa sebetulnya. Makanya kalau kita lihat dari logika kenapa vaksin itu diadakan, sebenarnya kan dari biologi si virus ini itu kan menimbulkan berbagai macam gejala. Gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Dari 3 gejala itu, yang menyusahkan fasilitas kesehatan, itu kan yang gejala sedang dan berat. Dan itu sekitar 20%. 80% dia mungkin gejala ringan dan mungkin tidak bergejala. Nah, sekarang kita pikir nih, yang 20% ini. 20% ini apa sih yang dibutuhkan? Kalau dia sesak nafas, mungkin dia perlu oksigen. Dan oksigen itu ditemukannya di rumah sakit. Ya kan? Nah, bayangkan ketika penularan sangat tinggi, 1/5 dari orang yang tertular itu dibilang sedikit, memang sedikit sebetulnya. Cuma masalahnya dari si waktu. Ketika mereka datangnya barengan. Makanya kadang-kadang ini narasi yang berkembang itu kan, yang meninggal cuma 1%, kenapa sih kita ribut? Scaremonger gitu kan, nakut-nakutin orang nggak bisa kerja, nggak bisa dagang gitu kan. Nah, sebetulnya masalahnya memang bukan banyak-banyakan yang mati. Ini bukan balapan. Ini itu masalahnya gini, memang 1-2%. Nah, cuma yang missing dari narasi ini adalah ini hasil perjuangan teman-teman nakes kita di Bangsal. Yang masuk rumah sakit itu bukan cuma 2% terus meninggal, bukan. Yang masuk rumah sakit itu 20%. Nah, cuma masalahnya apa? Karena penularan itu banyak, inkubasi relatif pendek, akhirnya yang masuk rumah sakit berbarengan. Kuncinya di berbarengannya itu. Itu yang orang tuh masih susah nangkep. Mereka ngelihatnya angka kan, angkanya kecil kok gitu. Bahkan kalau misalnya di tally nih, di konsolidasi jumlah kematian di Indonesia per tahun, itu nggak ngaruh. Adanya COVID itu, angkanya itu bahkan nggak kelihatan naik sebetulnya. Kan cuma 0,0 sekian persen kan sebetulnya kan gitu. Tapi kenapa kok rumah sakit sampai kehabisan oksigen? Karena faktor waktu, yaitu faktor sama kalau misalnya nih kita narik duit kita nih, ayo kita sepakat ya 100.000 penduduk besok jam 3 pagi kita rame-rame ke ATM tarik barengan. Kira-kira ketarik nggak itu nanti duitnya? Bisa kolaps kan itu bank kan? Betul. Karena ditarik secara berbarengan. Tapi kenapa bank itu nggak kolaps? Walaupun mungkin liquidnya itu nggak banyak loh, kalau dipikir mengenai banking ya, gitu kan. Tapi asumsinya adalah orang ketika butuh nggak bareng. Tapi jangan dilakukan ya. Nanti ini kira konspirasi ini. Jangan dilakukan please ya. Maksud saya. Tapi ini contoh aja. Jadi yang membuat orang kolaps itu ketika barengan. Sama kayak PLN juga. PLN kenapa petugasnya masih bisa matiin? Walaupun katakan se-Jakarta Pusat mati semua. Tapi kan Jakarta Barat masih nyala kan. Nah sekarang nih, 1 RW mati. Tapi RW-RW yang lain, 2.000 RW bareng matinya. Ya kan petugas PLN bingung. Kemana duluan nih yang harus, walaupun memang secara jumlah kecil, masing-masing kecil, cuma datangnya berbarengan. Nah, vaksin itu, kenapa WHO mengatakan 50%? Karena buat nakes nih, bisa motong 50% aja. Dari orang yang mestinya masuk rumah sakit, itu sudah alhamdulillah, Rabbil Alamin, senang banget nakes itu. Gitu. Itu makanya angka 50%. Bahkan pahitnya cuma 30% aja. Itu juga udah lumayan gitu kan, untuk mengurangi beban. Nah, cuma kan informasi ini gimana coba mengkomunikasikan ke masyarakat? Kan susah, kan orang mikirnya nafsi-nafsi sendiri kan. Kok saya masih kena COVID? Kok saya? Kan kita ini belum terbiasa mikir gimana komunitas saya, ya kan? Benar nggak? Nah, itu perlu sekolah memang. Karena mikirnya itu nggak alami gitu. Karena kalau secara alami ya di depan mata.
Itu yang alaminya manusia seperti itu. Nah, makanya perlu nabi kan gitu kan untuk ngasih tahu. Minimal nanya sama yang sekolah ya, Mas. Apa? Yang minimal pernah sekolah. Nanya sama yang sekolah. Iya. Iya, betul Pak. Nah, vaksin ini saya baca di Nature ya, kemungkinan herd immunity itu nggak bisa dicapai walaupun vaksin itu kita kombinasikan dengan infeksi alamiah gitu ya. Terus kemudian vaksin juga didistribusikan secara secara melata. Dikatakan katanya herd immunity nggak bisa tercapai. Gimana menurut pandangan Antum, Mas? Ya, memang itu kan berdasarkan perhitungan varian Delta memang. Jadi kalau varian yang asli itu kan satu orang itu ke 2 sampai 3. Makanya perhitungan herd immunity adalah kalau 70% sudah mengalami kekebalan itu akan sudah tercapai, cukup lah gitu. Jadi nggak perlu sampai banyak. Nah, cuma ini perhitungan varian Delta ini memang dari satu orang bisa 5 sampai 8. Nah, ini merubah semua kalkulasi kan. Sehingga artinya apa? Artinya memang sudah bisa dibilang esensialis 100% harus mendapatkan kekebalan kan gitu. Nah, cuma sekali lagi memang kenapa sih orang kok sampai ke herd immunity? Makanya kalau saya lihat gimana ya, dari tiga serangkai tadi itu, kalau menurut saya sebetulnya yang relatif, kalau kita boleh prioritasnya, itu sebetulnya kan yang pertama, yaitu jaga jarak dan testing. Jadi 5M dan 3T, kombinasi 3 itu sebetulnya. Nah, emang vaksin itu bisa membantu, cuma sebenarnya lebih ke arah komplement gitu, untuk melengkapi sebetulnya. Nah, cuma dari sisi convenient memang lebih mudah vaksin. Karena alasannya apa? Karena kalau misalnya orang itu susah dikandani, dikasih tahu, ya udah vaksin aja, ya kan? Nah, itu yang membuat saya agak khawatirnya kadang-kadang orang akhirnya fokusnya terlalu banyak ke vaksin. Nah, masalah jadi muncul karena pertama, produksi vaksin terbatas, ya kan? Kedua, tentu ada masalah paten tadi itu. Akhirnya jadi mau produksi juga terikat sama paten kan gitu kan. Terus yang ketiga, ya memang ada sedikit pengurangan, ada pengurangan lah. Jadi emang tergantung variannya. Jadi kalau AstraZeneca itu kayaknya emang nggak ada manfaatnya kalau di Afrika Selatan. Kenapa? Karena efikasi cuma 10% ketika menghadapi B1351 varian of cell. Tapi ketika menghadapi varian Delta, itu jadi untuk varian Delta sudah datanya kan AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Nah, Sinovac itu belum. Makanya itu sebabnya nakes dikasih yang tadi AstraZeneca, Moderna gitu kan. Karena memang sudah datanya terhadap varian Delta. Jadi proteksi terhadap gejala rumah sakit, gejala berat itu masih di atas 50% gitu. Nah, tapi kan masih ada tadi kan sisa 20% gitu kan. Nah, ini gimana nih? Sisa ini bisa menanggulangi. Ya harusnya menanggulangi dengan 5M dan 3T gitu. Minimal kalau misalnya yang T-nya susah karena kan harus beli alat, harus impor regensia misalnya gitu, kita masih punya yang 5M tadi itu. Cuma yang 5M ini memang mau nggak mau harus namanya rekayasa behavior, rekayasa perilaku. Bagaimana supaya masyarakat itu tergerak secara bersama-sama. Nah, kan kesulitannya di situ. Ini kan emang agak miris ya. Artinya kita itu kan dalam posisi kita udah tahu banyak lah, kita udah tahu banyak, tapi kunci mengenai behavior ini, terutama herd behavior ya, jadi perilaku berjamaah ini yang nampaknya tidak semudah yang kita pikirkan, karena ada competing narasi kan, masih ada narasi hoax, narasi denial, gitu. Dan orang cenderung kalau sudah vaksinasi, dia cenderung jadi lebih kembali lagi. Menggampangkan lagi ya. Itu. Nah, saya teringat beberapa waktu lalu ya pembicaraan kita ya Pak Ahmad ya mengenai sampai berapa batasnya sih virus tersebut bisa bermutasi gitu. Kan toh asam aminonya nggak banyak-banyak amat gitu. Nah, kan takutnya kan ntar varian Delta, ntar ada Delta plus, ada Delta plus kayak pijet aja tuh. Sampai berapa lama nih maksimalnya Pak Ahmad? Ya, jadi kalau kita lihat dari pola mutasi yang ada, memang kayaknya apa yang disebut dengan convergent evolution gitu. Jadi evolusinya itu nanti memperuncing, bukannya menyebar. Jadi arahnya itu nanti si virus ini kayaknya itu nanti dia
improvement yang terjadi itu lebih ke arah ke transmisinya, bukan ke arah tanda kutip severity-nya gitu. Jadi karena kan kalau di severity itu more or less masih akan sama. Kenapa? Karena target protein masih sama, yaitu AC2. Kecuali kalau ada mutasi yang akhirnya dia bisa mengenali reseptor yang lain misalnya. Nah kalau itu memang menjadi masalah. Berarti kan ini jadi makin rumit gitu kan. Karena kalau AC2 kita tahu biasanya emang orang-orang yang punya masalah dengan tekanan darah. Apakah dia diabetes, apakah dia hipertensi, obesitas. Karena memang AC2 sendiri memang penting dalam regulasi tersebut kan gitu. Tapi kalau ternyata nih dia juga bisa masuk dalam reseptor yang lain, nah ini menjadi masalah karena mungkin nanti spektrum penyakit komorbidnya bisa jadi beda itu nanti. Gitu. Tapi sejauh ini konsistensinya masih ke arah sana, masih ke AC2. Jadi si virus ini paling improvementnya adalah tadi bagaimana dia bisa masuk ke dalam sel tanpa terganggu oleh antibodi misalnya gitu. Karena kan nanti akhirnya varian-varian yang dikenali oleh antibodi dia memang akhirnya hilang, tapi varian yang bisa lolos akhirnya dia masih bisa nambah. Cuma kita juga jangan terlalu khawatir karena setelah vaksin atau orang yang gejala berat itu kan nanti repertoar atau keragaman antibodi kita cukup banyak. Cuma yang nyusahin orang yang ngembangin obat antibodi. Jadi kan ada perusahaan tuh yang bikin antibodi monoklonal. Jadi dia mentargetkan di satu titik aja. Nah, kalau variasinya banyak, ya seperti yang varian Delta ini ada satu perusahaan obat yang antibodinya udah nggak bakal laku. Karena ternyata dia targetnya udah mutan, udah jadi kena beda. Tapi kalau untuk yang pernah gejala berat gitu kan, di mana antibodinya banyak banget atau dia divaksin, insya Allah masih ada. Tapi sekali lagi memang secara komunitas ya kalau kita lihat mungkin nggak sampai 100%, tapi mudah-mudahan masih di atas 50%. Kecuali ada varian sangat khusus kayak tadi yang Afrika Selatan, dan ternyata Afrika Selatan juga nggak bisa berkembang kan? Ini juga menarik ini. Artinya apa? Bisa kok kita lawan. Karena selama manusianya prokes, ya si virusnya nggak bisa kemana-mana juga. Makanya kalau kita lihat nih, data Indonesia ya, B1351, varian UK, itu kan masuk ke Indonesia oleh teman-teman TKI kita yang pulang dari luar negeri, dari Karawang kan. Nah, tapi kenapa B1351 ini nggak pernah dominan di Indonesia? Padahal di negeri asalnya, dia termasuk tadi golongan yang mestinya cepat menular. Nah, ya kan? Artinya apa? Kalau menurut saya nih, berarti teman-teman TKI tadi itu prokesnya bagus. Memang dia sempat terciduk dari surveillance, kan sampling kan oleh petugas kan. Tapi setelah itu dia akhirnya memang betul-betul prokes, dia nggak kemana-mana. Ya itu berarti bagus. Artinya berhenti sama di dia. Gitu. Jadi sebetulnya varian itu, makanya saya selalu mengatakan, saya nggak takut sama varian. Saya lebih takut manusia. Makanya begitu ada manusia pakai masker. Saya nggak peduli variannya apa, ya kan? Karena yang penting saya tetap. Nah, makanya ilmu seperti ini, ya, kalau kita pahami itu mestinya nggak susah. Makanya ini yang buat kadang-kadang kita frustasi aja, gitu kan? Masa semudah gini masih nggak dipahami juga sih, gitu. Jadi prediksinya dia akan lebih menular, tetapi tidak lebih letal ya? Iya, ininya sama. Jadi letalnya more or less sama. Gitu kan. Dan buat si virus juga kalau akhirnya dia membuat dia semakin ganas nih misalnya nih, morbiditas semakin buruk, itu malah hukuman mati buat si virus. Ya, karena inangnya mati juga ya. Inangnya mati dan orang juga gampang nangkepnya. Oh, sakit nih. Orang langsung minggir semua kan, bener nggak? Tapi kalau OTG kan susah, Dok. Kalau OTG kan malah dikiranya baik-baik saja gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mau tanda kutip nih berharap jelek, mutasinya harusnya yang semakin ganas tanda kutip. Karena justru ketika dia semakin ganas, dia bunuh diri kan. Itu sebabnya SARS sama MERS yang termasuk high pathogenicity, ya kan, itu cepat pengendaliannya. Total kasusnya kalau SARS cuma 8.000 seluruh dunia loh. MERS 4.000, ya kan. Jadi kenapa disebut pandemi? Karena di samping di Timur Tengah juga di Korea Selatan. Gitu. Tapi ya udah. Begitu 4.000 selesai. Karena apa? Dia high pathogenicity. Karena begitu high, berarti kan orang jadi tahu kan, oh ini sakit, pada minggir semua gitu kan. Nah, tapi kalau kita kan masalahnya bukan yang sakit aja. Ada juga yang belum sakit atau tidak sakit kan gitu kan. Nah, cuma konsep ini
bagi sebagian masyarakat dianggap ini di-COVID-kan. Nah, ini yang kadang-kadang kita jadi sedih. Disitulah kadang saya merasa sedih. Nah, Mas, tapi timbul pertanyaan, lah, terus kenapa timbul varian Delta yang notabene lebih letal dibandingin varian sebelumnya? Ya, jadi sebetulnya kan ini masalah pengali, Dok. Jadi kalau proporsi yang sakit kan sebetulnya masih 20% yang gejala sedang sampai berat kan. Iya. Cuma pengalinya berapa? Karena kan dia makin cepat menular. Iya. Tetap 20%. Cuma yang tadinya cuma mungkin menginfeksi 1.000, sekarang menginfeksi 10.000. Ya 20% dari 10 ribuan. Ya banyak. Makanya orang awam melihatnya makin ganas. Sebetulnya kalau diproporsikan ya masih sama proporsinya proporsinya. Gitu, Dok. Bukan karena viral load-nya yang lebih tinggi jadi. Oh iya, viral load-nya tadi. Nah, ini memang agak menarik sih. Viral load itu sebetulnya memang penting untuk penularan. Karena begitu dia tinggi, tentu dia akan mudah untuk keluar dan akhirnya bisa lebih mudah untuk menyebar. Nah, tapi apakah viral load itu yang tinggi itu pasti buat orang sakit? Nah, memang tergantung skenario ya. Karena kan ini tergantung. Kalau misalnya dia sudah punya proteksi di rongga nafas bawah, misalnya, dia tinggi, tapi akhirnya tingginya cuma di rongga nafas atas kan, dia nggak bisa masuk, gitu kan. Tapi kalau dia memang pas dia imunnya nggak siap, ya tinggi di sini langsung nyebarnya juga cepat, gitu. Ya, menarik nih. Dan vaksin itu tidak mencegah transmisi ya. Dia mencegah dia jadi simptomatik, dia mencegah jadi berat gitu, tapi dia tidak mencegah penyebaran ya. Kenapa, Sas? Ini aku mau nanya ini yang kan sekarang lagi heboh tuh bersihin hidung pakai NaCl. Itu tuh Pak, itu emang itu benar-benar efektif banget maksudnya itu untuk ngebunuh kuman-kuman kan masuk dari situ banyak banget sampai katanya pakai garam nggak bersodium lah segala macam kayak gitu-gitu tuh Pak. Gimana tuh Pak? Ya, saya sih gini, itu sih sah-sah aja sih, sah-sah aja. Cuma di video saya memang saya sedikit memberikan masukan. Tergantung niatnya. Kalau itu diniatkan untuk mengelabui tes antigen, ya jangan dilakukan. Ya kan, karena ada salah satu influencer yang mengatakan itu dalam seperempat detik itu dia mengatakan kalau besok kamu ada tes antigen supaya kita jangan difitnah sebagai bawa virus. Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau melakukan itu tujuannya untuk ke sana, jangan. Tapi kalau emang suka, emang demen, apalagi kan katanya ada yang rinitis atau apa kan emang itu standar ya melakukan itu. Ya boleh-boleh aja. Tapi setelah selesai itu pakai masker. Terus dia bilang, apapun ramuannya, apapun caranya, apapun hirupannya, jangan lupa masker, gitu. Saya tuh orangnya bisa dibilang sangat akomodatif. Ya karena kalau bisa dibilang cuma membersih di sini doang, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya sebenarnya udah masuk atau belumnya ya Pak ya. Ya, emang kalau mau julid ya seperti itu. Tapi kalau emang dia suka seperti itu, ya jangan inilah. Ya, nanti diingetin aja nih kalau Mas udah selesai, udah puas bersih hidungnya, pakai ya maskernya. Gitu. Jangan julid-julid juga. Gitu. Makanya selalu ada hal yang menarik kalau misal bicara dengan Pak Ahmad nih. Ya. Selalu ada yang menarik yang dikupas sama beliau nih, Mas. Dan selalu ada hal yang baru yang kita nih. Dan gimana sih Mas antum itu caranya, rahasianya sehingga bisa nyambung ke sono ke sini gitu. Kayaknya emang itu himah kegagalan kayaknya, Dok. Sering gagal kayaknya. Mungkin Allah juga nggak ngerti juga sih. Banyak pelajaran hidupnya ya Pak. Iya. Ya luar biasa. Jadi artinya memang banyak hal dan kita memang mesti bersama-sama ya. Kita nggak udah. Iya, bersama-sama. Kita lagi balap-balapan ya antara kemanusiaan kita, humanity dengan mutation virus ya. Virus nggak kenal agama, virus nggak kenal aliran politik, virus nggak peduli kita dari keluarga siapa gitu kan. Ya emang kita harus memutuskan, manusia ini harus memutuskan, karena si virus itu bersatu loh. Virus ini nggak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Terus aja ya Pak ya sebenarnya mereka ya Pak. Karena dia nggak mikir sih ya. Nah justru mestinya kan counterintuitif ya, harusnya yang mikir menang kan. Ternyata belum tentu.
Kayak mikirnya terlalu complicated kali, Pak. Mungkin bisa jadi. Sas, masih ada pertanyaan? Aku rasa sih udah cukup. Ini kita kalau misalnya kita terus ini bisa 7 hari 7 malam. Dan pandemi berakhir lagi. Iya. Dan saya sendiri terus terang, saya kalau misalnya ada apa-apa saya tanya Pak Ahmad, saya telepon kalau saya lagi penasaran nih ngeliatin, kalau saya telepon, Pak ini gimana nih Pak, gini menurut gimana pendapat antum? Wah langsung dijelasin gini. Makanya kita di edisi perdana ini kita undang lah pakarnya langsung lah untuk urusan-urusan yang kayak beginian, yang halus-halus, yang kecil-kecil. Makanya dia yang goib. Ya beliau termasuk pakar makhluk halus. Kecil-kecil. Baik, Pak Ahmad mungkin ada untuk penutup, silakan Pak Ahmad. Oh ya, makasih Dr. Aisy sama Mbak Saskia. Saskia? Betul. Iya, oke. Ya, jadi sebenarnya di pandemi ini kan kita banyak pelajaran ya. Kita juga jadi banyak mengetahui tidak hanya tentang virus, tapi sebenarnya juga mempelajari diri kita sendiri. Bagaimana interaksi kita dengan manusia, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang sebetulnya penting dengan bahasa yang lebih mudah, dan juga memang memahami perilaku manusia itu ternyata nggak berubah. Ya, sejak Adam sampai sekarang ternyata manusia itu hakikatnya memang seperti itu gitu. Jadi memang di tengah semua kebingungan atau hiruk-pikuk, yang penting selama kita paham ilmunya dan kita juga menggunakan hati, insya Allah kita bisa melewati ini. Karena berita bagusnya pandemi ini pasti akan berakhir kok, pasti. Ya, itu insya Allah itu saya jamin gitu kan. Tapi pertanyaannya kan dalam rangka mencapai ke arah sana, ya kita berharap jangan sampai terlalu banyak korban berjatuhan, itu aja gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih belum bisa memahami, ya jangan lupa kita doakan. Ya doakan yang baik ya tentunya ya. Jangan sampai terbersit, doakan yang jelek, jangan. Karena itu nanti takutnya berbalik kita juga nanti gitu ya. Yang apa ini adalah suatu mungkin pelajaran, tapi insya Allah ya we'll see you each other in the other side lah gitu orang bilang ya. Masya Allah, masalah. Saski mungkin ada pertanyaan atau kesan? Kesan-kesannya yang udah pasti, kalau pertanyaan tadi udah banyak banget kejawab Pak Ahmad kayaknya. Bener kalau dilanjutin kayak nggak kelar-kelar. Kamu aja kita nanya mulu ya. Mumpung ada pakarnya kan Om, jadi ditanya sepuas-puasnya. Aku sih berkesan banget ya Om dengan insight dari Pak Ahmad ini, benar-benar kayak tentang virus yang sekarang lagi heboh ini tuh, aku tuh kayak dapat pandangan baru istilahnya buat mengenal apa sih COVID-19 ini gitu. Yang tadinya mungkin cuman ya udah taunya COVID-19, varian-variannya, tapi dalamnya tuh aku kan kurang tahu gitu. Tapi alhamdulillah malam ini dapat banyak ilmu dari Pak Ahmad perihal apa itu COVID-19 varian Delta lah, bagaimana yang di Afrika Selatan seperti itu. Jadi aku bersyukur banget malam ini kedatangan Pak Ahmad di podcast pertama kita nih. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya Pak Ahmad, Saski, ilmunya insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan di edisi perdana ini kita juga bisa berlanjut ke edisi-edisi lain, dan jangan lupa juga nanti bakal insya Allah ada hal yang lebih menarik yang bisa kita ungkap dan kita ulas ya di Dr. Aisy Berbagi. Tagline-nya nih baru dapat, saya baru mikir nih, duduk manis dan berpikir kritis. Wih, mantap. Cakep, Dok. Oke. Asal jangan duit ya. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.